Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dengan Madya Channel. Di video kali ini Madya akan mereview dari akun MN Record ini ya, yang mana ini akun mencoba untuk mengangkat suatu kasus ini yang kemudian dia coba untuk giring opini ya, atau asumsi yang akan tentunya ya sesuai dengan keinginannya. Artinya bukan kasusnya itu yang mau dicoba untuk digiring, tetapi sesuai keinginan para pengikut Paulus ini ya. Mari kita simak saja. Pengikut telah merubah syariat agamanya. Nah, jadi menurut pelaku ini bahwa korbannya telah merubah, ya, telah merubah syariat agama. Suka-suka dia, ya, dia tidak mau doa, dia lanjut aja. Padahal dalam tahapan sholat Idul Fitri itu harus diawali dengan doa seperti itu. Oke. Nah, bagaimana versi dari yang lain ya? Versi dari TV yang lain kita lihat. Kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan ditampilkan kasus yang pembunuhan ya, yang berlabel-label dengan sesuatu motif yang belum jelas, di mana para pihak terutama dalam kepolisian masih membongkar ya, menelusuri motif dari pembunuhan tersebut. Nah, akan tetapi dari kasus ini sudah mulai digiring negatif, digiring opini apa yang disampaikan oleh orang yang membunuh itu gitu loh. Nah, ini masalahnya. Seharusnya kan ini kasus belum selesai, motif belum jelas, tapi jangan digoreng-goreng. Nggak beretika namanya kalau dikorelasikan dengan suatu ajaran agama. Itu nggak ada etikanya sekali, karena kebenaran suatu ajaran agama itu sumbernya harus dari kitab suci. Kalau cuman pendapat pribadi orang itu nggak bisa digeneralisir dengan perbuatan suatu ajaran agama. Kita lanjut dulu ya. Lihat di video ini teman-teman. Kita saksikan video ini, cuplikan dari video ini. Saya ambil dari okson.com ya. Mudah-mudahan ini bisa. Ada borgol. KRT itu masalahnya apa? Maksudnya? Syariat agama gimana? Oke, kita tanggapin dulu ya. Postingan yang ditampilkan oleh Pak Emen ini, di dalam argumen dari pelaku pembunuh ini kan dia mencoba mengkorelasikan dengan syariah katanya, tapi nggak jelas juga, nggak jelas apa yang dijadikan syariah, apa masalahnya, apalagi di dalam ajaran Islam kebenaran itu bersumber dari kitab suci yang dipegang umat Islam itu dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apabila tidak ada termuat di dalam itu, disuruh hal-hal yang di luar konteks itu, maka itu bukan ajaran agama Islam, tetapi itu perbuatan pribadi ya, perbuatan oknum pribadi. Jadi nggak bisa digeneralisir hal-hal itu, dikambing hitamkan ajarannya gitu loh. Tetapi di sini umat pengikut Paulus ini mencoba untuk menggiring itu menjadi menggeneralisir. Nah, mari kita simak mereka membahasnya.
Paulus pelaku karena korban dalam merubah dari agama. Ya, dia tidak boleh buat ini ya, dia merubah pelaku sehingga berarti tetap menggunakan pemerintahan. Nah, bagaimana? Jadi saat ini Emen kedatangan seorang teman bernama Giensta, Pak Giensta atau apa ya? Namanya Pak Giensta ya. Halo Pak Giensta, selamat pagi. Selamat pagi Pak Emen, salam. Iya Pak. Gimana Pak kabarnya? Oke, Bapak tadi ikut berita dari awal ya? Tidak begitu Pak, saya lagi buka laptop HP lihat itu, makanya saya langsung coba masuk, mumpung belum banyak orang. Iya. Nah kalau ini bagi saya itu bukan sesuatu yang mengherankan Pak. Karena peristiwa seperti ini sering terjadi. Saya teringat, tapi hanya membaca koran. Karena beberapa tahun. Nah, jadi dari teman diskusi Pak Emen ini sudah mulai menggiring opini ya, asumsi yang mencoba untuk mengkorelasikan perbuatan pribadi itu dicoba untuk digiring menjadi generalisir menjadi suatu perbuatan agama. Ini suatu kebodohan sebenarnya. Mencoba mengkorelasikan ajaran agama yang sumbernya tidak ada di dalam perbuatan orang ini, mencoba dikatakan itu ajaran agama Islam gitu loh. Ini kan kebodohan namanya gitu loh. Seharusnya kalau dia mencoba membicarakan ajaran Islam, tampilkan ayatnya, dalilnya, sumber datanya, baru kita bahas gitu loh. Ada ndak Al-Quran yang menyuruh membunuh orang dengan sebab berbeda doa? Nah ini kan suatu kebodohan sebenarnya, tapi ini ya biasalah pengikut ajaran Paulus ya, memang begini ya. Dia mencoba untuk menggiring saja ini ya, menggiring suatu ajarannya. Kita cepatin aja ini anunya ya. Tahun lalu itu sebelum YouTube marak, itu di Somalia hanya karena ajaran Pak. Itu fakta menunjuk. Ini kan sebuah terlepas dari ini perselisihan latar belakang pribadi atau keluarga, tapi yang pasti bahwa dia menggunakan topik ibadah, isi ajarannya untuk saling membunuh. Nah, kan ini kan apa namanya, asumsi liar namanya. Polisi saja masih mendalami motif yang datang dari pelaku ini ya. Ini dalam posisi asumsi liar dicoba untuk digoreng oleh pengikut Paulus ini gitu ya. Untuk digoreng oleh pengikut Paulus dengan menggeneralisir bahwa ini suatu ajaran agama. Padahal nggak ada di agama memerintahkan untuk membunuh seperti orang yang berbeda agama, berbeda doa. Itu nggak ada. Jadi ini sebenarnya asumsi liar yang mencoba untuk digoreng saja oleh pengikut Paulus ya. Kita langsung saja ke berikutnya, yang komentar yang berikutnya ya, kita cek ya. Ibaratnya di kota gitu, nggak mungkin mereka mau mengekspos keluar kejelekan mereka sendiri. Mereka berbohong aja ditutupin. Mereka berbohong aja ditutupin, apalagi saling membunuh dan perbedaan itu ditutupin semua. Oke. Nah, setelah liar berkembang, opini seperti ini muncul kembali dari komentator yang lain dari Room Pak Emen ini yang mengatakan bahwa ditutupin lah bla 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 bla. Ini sudah mulai, asumsi sudah mulai liar kembali. Tapi nggak apa-apa, Islam itu sumber ajarannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi bila tidak ada, berarti bisa dipastikan ini perbuatan oknum, perbuatan orang pribadi, tidak mewakili Islam kalau dikatakan didatangin oleh orang-orang pengikut Paulus seperti ini ya. Ini cuma pengikut Paulus cuma menggiring opini ya. Coba kita dengar di giringan opininya ya. Jangan ini, Karena meskipun nggak sama, kan ada ajaran mereka, aib itu nggak boleh dibuka di depan umum. Aib itu harus emang iya. Syariah nggak syariah sama aja.
kalau kita ketahuan ya, itu mereka tahu kita tahu mereka seperti ini terekspos, habis mereka. Saya kira hal-hal seperti ini omong kosong saja ya. Ya omong kosong yang sebenarnya habis di mulut doang. Karena kalau kasus seperti ini orang membunuh otomatis masuk ke ranah hukum pidana itu sudah terekspos kemana-mana. Jadi omongan orang ini nggak ada anunya apa namanya, nggak ada nilai sama sekali ya. Kita lanjut aja ke penerjemah yang berikutnya ya, yang pengomentar yang lain. Saya lupa Pak. Pak Martin Luther. Pak Martin Luther, kemudian Pak Ya. Masih. Kejadian selalu kami cek gitu. Bagus Pak. Ada juga kembali bagus. Iya. Karena memang ada juga ya. karena di media-media online belum ada. Justru di YouTube ini yang cepat Pak. Oke, nah ini kan sebenarnya hal-hal yang begini kan aneh ada gitu loh. Anda tinggal buka saja di media-media koran-koran tabloid itu yang mengekspos tentang pembunuhan itu pasti ada. Jadi ini omong kosong saja. Kalau Pak Emen mengatakan di media lain tidak ada selain di YouTube, nggak jelas ini. Itu kasus-kasus pembunuhan itu pasti terekspos di tabloid-tabloid, di media di koran-koran lokal itu sudah pasti ya. Apalagi kasusnya sampai pembunuhan seperti ini. Yang jadi masalah adalah penggiringan asumsi saja gitu loh, muter-muter asumsi yang mencoba untuk menggeneralisir suatu perbuatan yang bukan Islam, yang bukan mewakili ajaran Islam, tetapi dicoba untuk digiring gitu loh negatifnya ini. Padahal dia lupa gitu loh. Di dalam Bible mereka sendiri banyak sekali kasus dalam posisi menyuruh membunuh, ajaran membunuh. Ini banyak. Ntar saya putarkan nanti faktanya ya, saya putarkan. Kita lanjut dulu. Dibunuh mungkin bisa 10 orang, bisa 100 orang. Makanya ini kita hati-hati nih sama presiden kita ini. Kalau saya menyatakan dengan tegas, Acara kan kita tahu. Tapi kalau fraksi TNI masuk ini tujuannya untuk menstabilkan memfitnah, nanti ada kalangan-kalangannya dia nanti akan menuntut. Makanya kita harus waspada juga, Pak. Iya. Harus waspada. Kita mengambil dari sumber-sumber yang ada ini Pak. Nah, Seperti mungkin gini Pak, Bapak bilang ininya ini kayak model tanda tanya nih, apakah benar begitu Pak? Jadi kan kita tidak memberitakan seolah-olah benar. Jadi ada pertanyaan apakah benar. Jadi kalau sudah seandainya ada tuntutan, kita kan cuma bertanya aja apakah benar begitu Pak. Ya kita nggak usah khawatir Pak dengan. Nah ini kan sudah mulai ngeles dia, karena dia sebenarnya umat pengikut Paulus ini sebenarnya dia masih ragu juga gitu loh, masih ragu dalam posisi ini mau ngapa sampai ini terjadi gitu loh. Dia bingungnya di sini lagunya ya. Nah ini yang terjadi gitu loh ya. Oke, mungkin untuk kasus seperti ini sebenarnya poin pentingnya adalah ini hanya sebuah perbuatan pribadi, tidak mewakilin suatu ajaran karena tidak ada dasar dan dalilnya yang mereka orang-orang pengikut Paulus ini, pengikut ajaran Paulus ini ungkit ya. Dia hanya mencoba untuk mengiring asumsi saja perbuatan-perbuatan seperti itu. Padahal di dalam Bible mereka sangat banyak sekali fakta-fakta dan data-data yang menjelaskan bahwa sebenarnya di ajaran mereka ini bagaimana gitu loh. Ini faktanya. Anda renungkan ajaran Anda saja. Karena Anda mendatangi kasus seperti ini tidak mewakili ajaran Islam. Tidak ada dasarnya ayatnya di Al-Quran yang menyuruh membunuh orang yang berbeda, bacaan doanya. Apalagi dalam syariat masalah sholat Idul Fitri itu masalah doanya bagaimana itu hukumnya cuman sunnah ya, tidak dilakukan tidak berdosa, dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi sunnah ini seperti itu. Kalau sampai hal-hal seperti ini dikorelasikan omongan sepihak dari tersangkanya ini mencoba untuk menggoreng masalah syariat, tiba-tiba di ball up habis-habisan oleh akun-akun pengikut Paulus ini gitu ya. Padahal dia lupa diri, ajaran dia itu banyak sekali menyuruh membunuh, menyiksa, menjolimi. Ini mah dia tampilkan ya. Ini buktinya yang nyata. Bukti ajaran kekerasan dan pembunuhan di kitab suci. Silakan bantah isi kitab suci Anda yang suka menyerang dan menuduh ajaran Islam pembunuh. Ajaran pembunuhan dan kekerasan.
dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari sudut sejarah peperangan, perang salib dan sebagainya, ini membuktikan orang-orang pengikut ajaran Paulus yang memburu dan membunuh umat Islam di mana saja mereka berada. Orang-orang pengikut ajaran Paulus yang melakukan keganasan ternyata didorong oleh ayat-ayat yang mengajarkan kekerasan di dalam Alkitab mereka. Yosua, yang dianggap orang Kristen sebagai panutan, menyerang dan membantai orang-orang di Yerikho. Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Ulangan 20 ayat 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Firman Tuhan untuk menyembelih kaum Amalek. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus yang didakwa oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan mengajarkan ajaran kasih sayang, ternyata berkata seperti berikut. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Mengobarkan perang. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Matius 15 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, ajaran tanpa belas kasihan. Ayat-ayat tersebutlah yang mampu mendorong pengganas-pengganas Kristen di seluruh dunia untuk menebarkan kekerasan di muka bumi. Penyembelihan 200.000 Muslim Bosnia, puluhan ribu Muslim Kosovo, ribuan Muslim di Chechnya, ribuan Muslim di Ambon, Halmahera dan sebagainya merupakan hakikat ajaran keganasan yang termaktub di dalam Alkitab. Dan sekarang, di dunia internet dengan mudahnya mereka menghujat, menghina dan melecehkan agama lain dengan dalih mereka telah dihujat lebih dahulu. Padahal di dalam Alkitabnya dilarang dengan jelas dan tegas. Imamat 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik yang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Oke, ya kita sudah dengar tadi ya, itu isi Bible yang
perlu kawan-kawan ketahui. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana proses orang terjadinya kekejaman, pembunuhan di dalam kitab suci Anda. Daripada Anda sibuk-sibuk mencari korelasi, asumsi liar terhadap ajaran Islam, itu banyak sekali hujatan-hujatan di dalam rumah apologet Kristen Rak itu ya. Dalam Anda bisa lihat selalu yang dicari itu tema-tema yang ya kalau tidak jauh dari pembunuhan, dicarikan kasus perkawinan Nabi Muhammad, ya perbudakan dan lain-lain. Nah, ujung-ujungnya kan menggiring negatif opini. Nah, daripada Anda sibuk mencari yang seperti itu, seperti ini juga contohnya tadi kasus dalam pembunuhan yang masih bermotifnya belum jelas itu sudah digoreng dari kawan-kawan ya. Nah, daripada Anda mencari yang seperti itu, mending ya kawan-kawan, Anda jawab ini, mengapa di dalam Bible Anda itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan, kekejaman, baik di PL maupun di PB. Nah, ini PR buat Anda gitu loh. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.